Arema Indonesia. Dan inilah dia kick off babak kedua. Ya, kalau Persija Jakarta lebih sering mencetak gol di menit 30 hingga menit ke-45, di mana mereka mampu mencetak lebih dari 25% golnya di menit tersebut. Arema Indonesia memiliki reputasi yang baik dengan mencetak gol di menit 45 sampai dengan 60, di mana 30% dari jumlah golnya saat ini itu 25 adalah dicetak di menit 45 hingga menit 60, dan ini yang harus diwaspadai oleh Persija Jakarta. Ya, dengan kondisi di babak pertama tadi kita lihat bahwa sebenarnya dari sisi frekuensi dan kualitas serangan kita lihat Arema sedikit di atas. Namun hal ini yang menjadi pertanyaan, apakah mereka mampu mengulanginya di babak kedua ini. Fabiano Rosa Beltram, Hasim Kipu kembali kepada Robertino Puliara. Ismail Sofyan. Oh, mengenai perut tampaknya seorang pemain dari Arema Indonesia. Robertino Puliara harus membuang bola terlebih dahulu. Kita lihat seorang pemain dari Arema Indonesia terkapar terkena bola tendangan dari Robertino Puliara. Tampaknya adalah Dendi Santoso. Telak memang mengenai perut dari Dendi Santoso. Betul, walau terlihat tidak begitu keras, namun jarak yang dekat seperti sebuah pukulan uppercut ke perut Dendi yang membuat dia langsung terjatuh tadi. Ini dia Dendi Santoso yang juga merupakan salah seorang pemain yang juga lahir dari tim Arema U21. Suasana yang sangat khas di Indonesia Super League. Kita lihat bagaimana para penonton tidak henti-hentinya melakukan dukungan, menari-nari, bernyanyi-nyanyi untuk mendukung tim kesayangan mereka meraih poin penuh dalam lanjutan Indonesia Super League. Ya, dan memang kedua supporter ini terkenal dengan dukungan yang luar biasa terhadap tim mereka, mampu bernyanyi, berjingkrak-jingkrak selama 90 menit dalam memberikan dukungan. Dan yang paling khas dari para penonton-penonton di Indonesia adalah mereka rela untuk mengeluarkan uang atau juga membuang waktunya untuk berpergian jauh mengikuti tim-timnya berlaga di pulau-pulau atau juga di kota-kota lain di Indonesia dalam lanjutan Indonesia Super League. Dan itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Mungkin terkesan satu hal yang biasa, tapi sebenarnya pengorbanan itu sangat luar biasa. Ya, ini yang memang harus disadari oleh seluruh pemain di kompetisi nasional kita, bagaimana pengorbanan yang luar biasa. Kita bayangkan ribuan penonton yang memadati Stadion Manahan ini, di mana mayoritas domisili mereka bukan di kota Solo, di Malang dan di Jakarta. Artinya memang mereka harus bekerja besok, tapi dengan pengorbanan malam ini mereka harus kembali jarak yang begitu jauh. Ini yang harus membuat atau menjadi trigger atau pemicu semangat pemain di lapangan untuk membayar pengorbanan atau kecintaan supporter itu. Dendi Santoso kali ini Arema Indonesia. Ngurah Nanak. Maksudnya kepada Ismail Sofyan. Kembali kali ini Herman Zumafo Evandi. Dendi Santoso telah ditunggu oleh Fabiano Rosa Beltram. Kerjasama yang sangat baik Herman Zumafo Evandi. Masih ada Ngurah Nanak. Sepak pojok bagi Arema Indonesia. Ya, kita lihat tadi ekspresi Zumafo menyayangkan terlambat sedikit mengangkat bola sehingga bisa dicuri oleh bek Persija tersebut. Kita lihat ya, berbahaya jika dia mampu dribble bola melewati bek Persija itu. Kita lihat Herman Zumafo Evandi yang selama ini identik dengan PSPS Pekanbaru, kali ini berlabuh di tim Arema Indonesia. M. Ridwan sepak pojok sudah dilakukan kali ini. Masih ada Sam Pierre Patrick. Masih Sam Pierre Patrick.
Cukup baik St-Pierre Patrick. Melengkung bola dari St-Pierre Patrick tapi sudah meninggalkan lapangan permainan. Ini dia St-Pierre Patrick. Yang di musim ini sudah mengantongi 5 kartu kuning dan juga 1 kartu merah. Dan masih kalah jumlahnya dengan pemain yang paling banyak mengantongi kartu kuning untuk Persija Jakarta, itu Fabiano Rosa Beltram yang sudah mengantongi 7 kartu kuning dan 1 kartu merah. Ferry Aman Saragi tadi. Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu. Bambang Pamungkas. Octavianus kali ini. Masih Octav. Lepas bola dari Octav. Ya, kita lihat bagaimana bola bisa hilang begitu saja dari kaki Octavianus. Karena memang sulit mengantisipasi arah bola di kondisi lapangan seperti ini. Fabiano Rosa Beltram. Pedro Javier yang 7. Kembali masih ada St-Pierre Patrick. Amarzuki kali ini. Direbut oleh M. Ridwan. Kembali Ismet Sofyan. Ferry Aman Saragi berikan bola kepada Herman Zumafo Effandi. Masih Herman Zumafo Effandi. Masih Herman Zumafo Effandi. Kerjasama dengan Dendi Santoso. Pelanggaran dari Ngurah Nanak terhadap Herman Zumafo Effandi. Kartu kuning diberikan oleh wasit Oki Dwi Putra kepada Ngurah Nanak. Ya, ini menjadi contoh yang bagus buat para pemain sepak bola kita. Sesungguhnya pelanggaran yang dilakukan oleh Ngurah Nanak tidak mengundang kartu kuning, ya, namun reaksi berlebihan dari seorang Ngurah Nanak terhadap wasit yang justru bisa jadi membuat wasit mengeluarkan kartu kuning. Ya, kita lihat protes atau teriakan atas free kick itu membuat wasit justru mengeluarkan kartu kuning. Kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Oki Dwi Putra. Kali ini kepada Ngurah Nanak. Tendangan bebas. Ada sejumlah nama dari Arema Indonesia yang sangat handal mengambil bola-bola mati. Tentunya adalah Herman Zumafo Effandi sendiri, lalu juga M. Ridwan. Tidak ketinggalan ada Hendro Siswanto dan Ferry Aman Saragi. Ya. Ya, tampaknya M. Ridwan, mantan pemain Tampines Rovers, ini memang menjadi eksekutor yang berbahaya di area-area seperti ini. M. Ridwan kali ini tipis di samping kiri dari gawang Galis Daryono. Ya, sangat bagus semuanya. Nyaris membuat Jackmania tersentak. Tipis di sebelah kiri gawang Gali. Kembali serangan berikutnya M. Ridwan kali ini. Octavianus serangan balik. Pedro Javier. Robertino Puliara. Amarzuki. Lepas kembali. Serangan kali ini dibangun. Herman Zumafo Effandi.
Berikan bola kepada Dendi Santoso. Masih Dendi Santoso. Pelanggaran. Kita lihat duel Dendi Santoso dan juga Ismet Sofyan. Fabiano Rosa Beltram. Peluang masih didapatkan oleh Persija Jakarta. Tabrakan cukup keras antara Kurnia Mega dengan Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat masih terkapar Ramdhani Lestaluhu. Perebutan bola Ramdhani dengan Kurnia Mega dan juga Sam Pierre Patrick. Ya, kita lihat bagaimana tertabrak dan terbanting di lapangan. Memang cukup berat buat tubuh Ramdhani yang relatif kecil. Ini dia Kurnia Mega bertabrakan dengan koleganya di timnas U23 ajang SEA Games, Ramdhani Lestaluhu. Ya, tidak berhenti-hentinya melakukan koreografi. Betul, koreografi di bangku penonton. Nyaris tidak ada celah buat bangku kosong. Kembali, Ngurah Nanak. Robertino Puliara. Sangat kesulitan memang Persija Jakarta bisa bermain dengan permainan 1-2 yang selama ini menjadi ciri khas mereka. Bambang Pamungkas pada Pedro Javier, langsung saja tadi bola disapu oleh Munhar. Kali ini adalah Hasim Kipu. Langsung memberikan bola panjang Hasim Kipu, maksudnya tadi kepada Robertino Puliara atau juga Pedro Javier. M. Ridwan kali ini. Masih M. Ridwan. Ferry Aman Saragi. Herman Zumafo Evandi. Masih Herman Zumafo Evandi. Dendi Santoso, kali ini adalah Herman Zumafo Evandi. Nyaris tidak percaya Zumafo, bola bisa dicuri oleh Fabiano. Sudah meninggalkan lapangan permainan dan Ramdhani Lestaluhu sudah kembali ke lapangan. Ya, kita lihat Herman Zumafo Evandi mendapatkan bola tadi dari Dendi Santoso. Kemenangan terbesar dari Persija Jakarta di musim ini adalah ketika mereka unggul sangat telak, yaitu ketika menaklukkan PSAP dan juga Persiba Balikpapan. Dan kita lihat bagaimana Ramdhani Lestaluhu dan juga Pedro Javier memberikan sebuah golnya yang langsung disambut tentunya oleh para pendukung dari Persija Jakarta. Kita akan bisa lihat, saksikan bagaimana Jackmania menyambut gol yang memang dicetak di saat yang sangat dibutuhkan oleh para pendukungnya. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana penyerang-penyerang Arema begitu banyak melakukan serangan, dan ketika menghadapi fast break yang begitu mematikan, kita lihat sekelas Pedro yang luar biasa menghujam dari sebelah kanan pertahanan Arema dan membuat skor berubah menjadi, kita lihat bagaimana tenangnya seorang Pedro. Dan jeger. Ya, artinya memang Lestaluhu hanya memastikan gol tersebut, namun di papan skor tampaknya akan tertulis nama Pedro di situ. Ya, ini kita akan bisa lihat, akankah Pedro atau juga Ramdhani Lestaluhu yang tercatat sebagai pencetak gol di sore hari ini.
Dan kita lihat merupakan gol bagi Persija Jakarta. Ini akan menjadi gol ke-10 bagi Pedro Javier ataupun juga gol ketiga bagi Ramdhani Lestaluhu. Kita akan tunggu siapa yang akan ditunjuk sebagai pencetak skor oleh pengawas pertandingan. Ya, setelah tertekan di babak pertama dan juga di awal babak kedua, kita lihat bagaimana ekspresi bench Persija yang menyambut luar biasa gol dari Pedro. Ya, betul. Pedro ternyata. Gol ke-10 bagi Pedro Javier. Hendro Siswanto. Ini sangat menarik tentunya di mana Persija Jakarta mampu mencetak gol di menit-menit yang memang sepertinya biasanya Arema Indonesia lah yang mencetak gol. Ya. Dan memang kita lihat bagaimana mestinya anak-anak Arema lebih dulu unggul dengan banyaknya peluang emas yang dimiliki oleh Jumafo dan kawan-kawan. Dan bagi Persija Jakarta, kemenangan adalah satu hal yang memang harus mutlak mereka raih di pertandingan sore hari ini. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melakukan tur Papua terhadap Persipura dan juga Persiwa Wamena dalam 2 laga kelanjutannya. Ya, tur yang sangat berat dan sulit buat mereka mempertahankan posisi ketiga jika menghadapi tur seperti ini, tur Papua. Bisa saja Wamena dan Persiba Balikpapan akan mengkudeta mereka di posisi ketiga tersebut. Artinya kemenangan atas Arema pun belum menjadi jaminan buat Persija tetap bisa bercokol di 3 besar. Memang terjadi persaingan yang ketat di papan atas dan juga di papan bawah ISL. Ya, Persija Jakarta akan menjadi tamu dari Persipura Jayapura pada tanggal 13 Mei 2012 dan rencananya pertandingan tersebut akan disiarkan langsung oleh Antv mulai pukul 3 atau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu juga tentunya menjawab kerinduan dari para penonton yang menginginkan ada partai siaran langsung dari Papua. Ya, dan kemungkinan besar pertandingan Davon Soro melawan Sriwijaya pun akan dilakukan dengan live. Karena memang salah satu keunggulan dari ESL ini adalah pembuktian diri bahwa mampu melakukan live dari ujung Aceh sampai ke Papua. Coverage yang sangat luar biasa dari ESL. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Arema Indonesia. Menguasai jalannya pertandingan di awal-awal babak kedua, tapi mereka malah kecolongan lewat gol Pedro Javier. Ya, ini memang salah satu daya tarik sepak bola. Artinya jumlah memiliki, ya betul, bukti firasat yang memasuk seperti yang kita bahas tadi. Memang dengan kondisi banyak terjadi benturan yang dialami oleh Sunarto, lebih fresh memasukkan penyerang berpengalaman seperti Diki Firasat untuk mendampingi Jumafo di lini depan. Dan Ridwan kali ini, Herman Jumafo Evandi. Masih ada Amar Zuki. Kembali Herman Jumafo Evandi. Terlalu tinggi bola untuk Diki Firasat. Ya, Arema Indonesia yang di musim ini memiliki kemenangan terbesar adalah 4 atau juga dengan skor 6-0 atau 2-0. Satu hal yang memang cukup membuat prestasi Arema Indonesia sebagai tim juara ISL di musim 2009-2010 bermasalah. Karena sejauh ini pun juga mereka baru bisa mencetak 25 gol dan kemasukan 38 gol. Jumlah defisit yang memang sangat tidak baik dalam kompetisi Indonesia Super League musim ini. Sementara ini Persija Jakarta berhasil mencetak 37 gol termasuk gol dengan sore hari ini dan kemasukan 19 gol. Di mana itu merupakan jumlah kemasukan nomor 2 paling sedikit di Indonesia Super League setelah Sriwijaya FC yang hanya kemasukan 16 gol. Tidak maksimal tadi Ferry Amansar lagi memberikan umpan.
Pemain Liga sempat memperkuat di Ultras Sidoarjo, Ferry Aman Saragi berpindah ke tim Jawa Timur lainnya, membela Arema Indonesia musim ini. Ramdhani Lestaluhu lepas dari perangkap offside, memberikan umpan ke tiang jauh pada Bambang Pamungkas. Gagal tadi Bambang Pamungkas melewati Kurnia Mega. Ya, memang kurang begitu sempurna tadi umpan dari Ramdhani. Masih ada pengawalan dari barisan pertahanan Persija Jakarta. Octavianus. Kembali kita lihat Ismet Sofyan. Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu. Memberikan bola kembali kepada Pedro Javier. Direbut tadi oleh Munhar, dan kali ini adalah Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Berikan kepada Pedro Javier. Robertino Puliara. Pedro Javier. Bambang Pamungkas. Tidak dengan kaki kekuatannya Pedro Javier tadi untuk berusaha menyambut permainan 1-2 Robertino Puliara. Dendi Santoso kali ini peluang emas. Sebenarnya sangat menarik melihat kerjasama 1-2 yang diperlihatkan oleh anak-anak Arema sejak babak pertama tadi. Namun nasib atau keberuntungan belum memihak mereka. Tidak sempurna kontrol bola dari Octavianus. Kita lihat gelandang kiri yang memang termasuk pemain yang terlambat bersinar. Ya, baru bersinar di musim keberapanya bersama dengan Sriwijaya FC. Lihat tendangan keras dari Ferry Aman Saragi. Pedro Javier kali ini terus mendapat pengawalan dari Munhar. Masih Pedro Javier. Pelanggaran dilakukan dari Pedro Javier terhadap Munhar. Wow, kita lihat tampaknya pelipis mata dari Munhar mengucurkan darah. Sebuah kerja yang sangat luar biasa dari Munhar. Dan tampak kita lihat berjalan juga dengan sempoyongan Munhar. Tampaknya tadi akibat tertabrak oleh Pedro Javier. Ya, padahal begitu impresifnya penampilan Munhar di babak pertama tadi dalam mematikan semua pergerakan Kwangsik dan juga Lestaluhu. Ya, kembali kita saksikan dalam tayang lambat perebutan bola antara Munhar. Ya, Itu dia sikut yang masuk dari Pedro Javier mengenai pelipis mata dari Munhar. Mudah-mudahan bukan cedera yang serius bagi Munhar. Dalam kondisi tersebut memang kondisi berebut bola dan ya, gerakan tangan yang pasti tidak disengaja karena kita lihat bagaimana posisi yang sangat jauh sebenarnya dari Pedro. Tekanan terus dilakukan oleh anak-anak Arema untuk menyamakan kedudukan. Kusnul Yuli kali ini memberikan bola. Ditangkap dengan baik oleh Galih Sudaryono. Ramdhani Lestaluhu. Berikan bola kepada Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Kita lihat Hendro Siswanto membantu pertahanan karena Munhar masih mendapatkan perawatan. Umpan kali ini dan peluang emas Ramdhani Lestaluhu. Ya, kita lihat bagaimana bagusnya umpan yang dilepaskan oleh Okto tadi, namun tembakan first time dari Ramdhani yang masih melambung di atas gawang Kurnia Mega.
harus dihentikan dulu permainan. Iya, betul. Octavianus tampaknya tadi. Memang dengan kondisi lapangan seperti ini tidak hanya bisa merusak keindahan sepak bola itu sendiri lewat passing yang tidak terukur dan antisipasi bola yang sulit bagi pemain, namun juga sangat rentan buat cedera pemain. Kita lihat peluang emas dari Ramdhani Lestaluhu. Mencoba melakukan first time dari umpan Octavianus. Ini permainan dari dua sayap Persija Jakarta. Ramdhani Lestaluhu, salah seorang pemain yang juga membuat average usia dari pemain-pemain Persija Jakarta saat ini memang menurun cukup drastis dari yang sebelumnya di kisaran 27 tahun rata-rata, sekarang menjadi 24 tahun. Itu merupakan usia dari rata-rata pemain Persija Jakarta musim ini. Itu satu hal yang memang sangat, boleh dibilang adalah hal yang sangat dramatis, yang juga sangat berbeda dibandingkan musim-musim lalu dari Persija Jakarta. Iya, dan Ramdhani juga meneruskan klan Lestaluhu yang memang selama satu dasawarsa ini selalu menghiasi sepak bola nasional. Kita lihat kali ini Munhar sudah kembali masuk. M. Ridwan, Hendro Siswanto, Ferry Aman Saragi, Herman Zumafo, pengamanan dari Ismet Sofyan. Maksudnya tadi Ferry Aman Saragi berikan bola kepada pergerakan yang dilakukan oleh Alfarizi. Ya, kita lihat instruksi dari Getuk, pelatih yang relatif sangat muda, baru berusia 41 tahun. Lepas ke dalam kali ini, Alfarizi. Herman Zumafo Evandi. Kembali Ferry Aman Saragi. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Pengamanan dari Robertino Puliara. Hendro Siswanto kali ini. Berikan bola kembali. Ahmad Alfarizi. Dendi Santoso. Ahmad Alfarizi kembali. Umpan ke tiang jauh. Masih berhasil mudah untuk Gali Sudaryono. Octavianus. Kembali kita lihat Octavianus. Lebar ke dalam. Hendro Siswanto, Kusnul Yuli. Ismet Sofyan, yang merupakan pemain paling senior di kubu Persija Jakarta saat ini, berusia 32 tahun. Kembali Ismet Sofyan. Herman Zumafo Evandi. Herman Zumafo Evandi, kita lihat. Lagi-lagi pengambilan yang cukup beresiko tadi diambil oleh Gali Sudaryono. Lihat kontrol bolanya sebenarnya sangat bagus dari seorang Zumafo. Namun bola lebih dulu ke arah Gali. Pedro Javier kali ini umpan tarik. Maksudnya kepada Robertino Puliara. Dendi Santoso. Diki Firasat. Pernah membela Persela Lamongan dan juga Persib Bandung, Diki Firasat. Dari kali ini kita lihat serangan coba dibangun melalui M. Ridwan bagi Arema Indonesia. Herman Zumafo Evandi.
Masih ada tadi intercept dari tendangan keras. Juga masih berada di atas mistar dari Ferry Aman Saragi. Di atas mistar Galih Sudaryono. Ya, kita lihat bola liar tadi. Langsung saya ditendang dengan kaki kanan oleh Ferry Aman Saragi. Kesalahan dari Ferry Aman Saragi. Sebenarnya ini adalah kondisi di salah satu tribun di Stadion Manahan Solo yang dipenuhi oleh para pendukung tim. Ya, Galih Sudaryono tampak harus mendapatkan perawatan. Kita lihat bagaimana tadi ekspresi Aremania di Tribun Timur. Rasa khawatir mereka jika tim kesayangan mereka tidak mampu juga meraih nilai akan membuat tim itu semakin kesulitan untuk keluar dari zona degradasi. Ya, kita lihat bagaimana gol yang dicetak oleh Pedro Javier yang merupakan gol yang ke-10 musim ini. Walaupun sebenarnya ini masih bisa didebatkan, ini merupakan gol Ramdhanil Salulu. Iya, betul. Namun pengawas pertandingan di lapangan yang menentukan, yang berhak menentukan gol itu gol milik siapa. Kita lihat Coach Iwan, coach yang dikenal bertemperamen keras dan menjadi salah satu daya tarik di ISL. Kembali permainan dilanjutkan. Tinggal ke lapangan permainan, kali ini bola lebar ke dalam untuk Persija Jakarta yang di musim ini berhasil meraih 10 kali clean sheet. 7 diantaranya adalah pertandingan di kandang dan 3 di partai tandang. Ya, jika memang pertandingan ini bisa dimenangkan oleh Persija, memang Stadion Manahan Solo ini cukup bersahabat dengan tim ibu kota ini. Mereka tidak pernah kalah di 10 laga terakhir. Lihat Hendro Siswanto. Serangan kali ini Kusnul Yuli berikan bola kembali kepada M. Ridwan. Sedikit menurun memang tempo permainan, memasuki 15 menit terakhir laga sore hari ini. Berikan bola menuju daerah kotak penalti. Tidak ada pemain yang dituju tadi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Ya, mudah-mudahan gol yang dicetak Pedro tadi tidak menyurutkan semangat anak-anak Arema untuk terus membombardir gawang Persija. Padahal begitu bagus serangan-serangan yang mereka lakukan di babak pertama dan juga hingga pertengahan babak kedua tadi. Di dua laga selanjutnya Arema Indonesia akan bermain di kandang, tapi mereka akan menghadapi dua tim berat asal Kalimantan Timur, yaitu masing-masing Persisam Putra Samarinda dan juga Mitra Kukar, masing-masing pada tanggal 12 Mei dan 17 Mei 2012. Kembali kali ini Herman Zuma Boy Fandi. Peluang emas dapatkan oleh Arema Indonesia, M. Ridwan. Tipis sekali peluang emas dari M. Ridwan, masih melebar dari gawang Galih Sudaryono. Ya, kembali kita lihat bagaimana nasib kurang beruntung dimiliki oleh lini depan Arema untuk yang kesekian kalinya. Kali ini Ridwan yang sudah berhadapan langsung dengan Galih. Kita lihat luar biasa terupas dari Jumafo tadi. Placing tadi yang dipilih oleh M. Ridwan ketika sudah berhadapan dengan penjaga gawang Galih Sudaryono yang juga tampak sedikit ragu-ragu antara menutup atau juga tetap berada di posisinya. Ya, padahal posisi yang sangat ideal buat Ridwan karena berhentinya Galih dalam menutup ruang tembak tadi.
Akankah ini memang menjadi sebuah jawaban terhadap tendangan Hendro Siswanto yang tadi yang membentur mengenai tiang mistar? gawang? Iya, betul. Akan memperpanjang asumsi orang tentang Mitos tersebut. Betul. Sial dan tidak sial jika bola lebih dulu mengenai gawang lawan. Kembali kita lihat kali ini. Arema Indonesia melalui Dendi Santoso. Ada Amarzuki. Kali ini datang Alfarizi. Berikan bola kepada Hendro Siswanto. Masih Hendro Siswanto. Peluang masih dapatkan Diki Firasat. Masih ada Ismet Sofian. Kusnul Yuli. Ferry Aman Saragi. Sam Pierre Patrick sudah mengurung Persija Jakarta, Arema Indonesia. Wow, peluang masih dapatkan Hendro Siswanto kali ini dalam kotak penalti. Sedikit terlambat Hendro Siswanto melakukan tendangan, malah menekuk bola. Ya, menarik sekali kita lihat di 10 menit terakhir ini. Bagaimana luar biasanya serangan-serangan dari Singoedan di pertahanan Persija. Oh, Handball Alfarizi. Tampak sengaja tadi Ahmad Alfarizi menahan bola dengan tangannya. Dan untung saja tidak dihadiahi kartu kuning oleh wasit Oki Dwi Putra. namun Oki tadi memberi sinyal warning terhadap Alfarizi. Jangan bebas bagi Persija Jakarta. Lihat Bambang Pamungkas terus melakukan pengawalan dari Munhar. Walaupun mengalami cedera di pelipis mata, tapi penampilannya masih begitu kokoh di jantung pertahanan Arema Indonesia. Ya, secara keseluruhan kita lihat sebenarnya lini belakang Arema mampu dengan baik meredam serangan-serangan Persija. Namun sekali saja mereka kecolongan tadi dari Pedro dan langsung membuahkan gol. Sebaliknya serangan Arema luar biasa ke pertahanan Persija. Namun satu pun tak kunjung menjadi gol padahal berkali-kali berhadapan langsung dengan penjaga gawang Gali. Kembali Herman Zumafo Evandi. Direbut bola oleh Robertino Puliara. Masih terjadi duel. Herman Zumafo Evandi. Ya, harus memegangi Herman Zumafo Evandi Amarzuki untuk menghentikan penyerang asal Kamerun ini. Ya, kita lihat bagaimana skill individu yang luar biasa dari Zumafo. Bola seperti lengket di kakinya. Sulit direbut oleh Amarzuki sehingga harus membanting dengan gaya gulat. Harus memegangi dari belakang Amarzuki untuk menghentikan Herman Zumafo Evandi. Instruksi khusus dari Joko Susilo. Ya, kita lihat agar Seperti gaya ketika Arema Indonesia mencetak gol ke gawang Pelita Jaya. Iya, betul. Memanfaatkan set piece dengan cermat dikala pertahanan lawan belum siap. Ya, dan memang dari sisi peraturan itu tidak disalahkan. Artinya memang diajarkan kepada semua pemain belakang untuk terus konsentrasi menjaga pertahanan. Jangan disibukkan oleh ulah memprotes wasit. Sehingga kehilangan konsentrasi dalam menjaga sepak-sepak set piece seperti ini. Kita lihat Herman Zumafo Evandi. Berusaha dikejar oleh Hendro Siswanto. Pelanggaran memang dilakukan oleh Hendro Siswanto terhadap Gali Sudaryono. Terkena sepakan dari Hendro Siswanto, Gali Sudaryono. Ya, kita lihat sikap sportif diperlihatkan oleh Hendro Siswanto. Tidak ada pelanggaran yang serius sebenarnya kecuali tabrakan atau benturan kedua pemain tersebut. Artinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Hendro Siswanto. Namun kakinya memang terlalu tinggi namun tidak menyentuh kepala Gali. Ya, Gali Sudaryono memang sempat digantikan oleh Andri Tani ketika pertandingan menghadapi Persela Lamongan yang akhirnya berakhir imbang 1-1. Dan akankah di sisa waktu ini juga Gali Sudaryono harus digantikan oleh Andri Tani?
Ya, walau Andri Tani masih relatif sangat muda, namun kualitasnya tidak jauh berbeda dengan Gali. Ini yang membuat Gali harus tetap fokus dalam penampilannya, harus selalu prima. Karena dia tahu kiper cadangannya juga memiliki kualitas yang sangat bagus. Dan salah satu lagi yang menambah nilai kredit dari Andri Tani adalah ia putra daerah dari Jakarta. Betul, anak Betawi asli. Tendangan bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Memasuki 5 menit terakhir yang sangat ditunggu-tunggu tentunya oleh dua kelompok supporter yang atau juga memberikan dukungan di sore hari ini di Stadion Manahan Solo. Berharap cemas tentunya pendukung Persija Jakarta dan juga pendukung Arema Indonesia. Ismet Sofyan kali ini memberikan bola kepada Bambang Pamungkas. Sudah terlalu lama kita merindukan heading maut dari seorang BP. Pelanggaran tadi. Nah, bebas kali ini bagi Persija Jakarta. Hendro Siswanto. Peluang bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana kreativitas dari para penonton di Stadion Manahan Solo. Persija Jakarta bertanding 23 kali dengan pertandingan sore hari ini. Dan apabila skor masih tetap 1-0, maka mereka akan menggeser Persiwa Balikpapan dan Persiwa Wamena di peringkat 3. Sementara ini Persiwa Wamena walaupun memiliki poin tertinggal dari Persija Jakarta, jika skor sekali lagi adalah tetap 1-0 untuk Persija Jakarta, tapi mereka memiliki jumlah pertandingan lebih sedikit dibandingkan Persija Jakarta, itu 2 pertandingan. Itu menjadi satu hal yang sangat baik untuk Persiwa Wamena untuk terus menggeser atau juga membuntuti Persipura Jayapura dan juga Sriwijaya FC di puncak klasemen. Firmansyah Aprilianto masuk menggantikan Kusnul Yuli. Kita lihat menambah seorang pemain dengan tipikal menyerang seperti Firmansyah Aprilianto, Arema Indonesia. Kembali Firmansyah Aprilianto. Wow, peluang Mas. Hampir saja tadi dimanfaatkan oleh Diki Firasat. Sentuhan pertama dari Firmansyah Aprilianto. Ya, inilah sepak bola. Kita lihat bagaimana luar biasanya frekuensi dan kualitas serangan-serangan Arema. Namun kembali Dewi Fortuna belum menghampiri lini depan mereka. Artinya secara keseluruhan Arema tidak kalah dalam pertandingan ini melawan Persija. Namun dari sisi skor mereka harus mengakui gol Pedro tersebut. Dan ditambah lagi adalah dari sisi keberuntungan. Ya, kita lihat Coach Getu yang sangat kecewa melihat gagalnya Deki Firasat memanfaatkan peluang tadi. Ya, tampak memang asap menutupi lapangan. Dan ini tampaknya akan menjadikan pertandingan harus ditunda. Dan hal seperti inilah yang merugikan Persija Jakarta ketika bermain imbang dengan Persiba Balikpapan. Iya. Di mana mereka sudah unggul 2-0, tapi mereka kemasukan gol melalui penalti Aldo Barreto dan juga gol dari Sohi Matsunaga di menit-menit terakhir ketika pandangan memang tertutup oleh asap. Ya, namun hal-hal seperti ini justru menjadi daya tarik tersendiri di sepak bola. Gairah dari supporter yang kadang-kadang memang meledak justru menjadi daya tarik jika dikemas dengan bagus oleh para pengelola supporter. Pedro Javier kali ini. Octavianus. Ferry Aman Saragi. Menit terakhir di waktu normal, Super Big Match Indonesia Super League antara Persija Jakarta menghadapi Arema Indonesia. Tidak mau mengambil resiko, Fabiano Rosa Beltram langsung saja membuang bola. Lebar ke dalam kali ini.
Herman Zumafo Evandi berikan bola kepada Ahmad Al-Farizi. Detik-detik yang menegangkan terhadap jumlah supporter yang menyaksikan laga secara langsung di Stadion Manahan Solo ataupun juga penonton yang menyaksikan jalan pertandingan di Jakarta dan Malang. 3 menit taman waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Arema Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan dan mencuri 1 poin dari partai tandang. Kita lihat Jackmania Klaten, artinya begitu banyak supporter Persija yang tidak hanya ada di ibu kota, juga di daerah-daerah Jawa Tengah. Lebar ke dalam untuk Arema Indonesia. Fabiano Rosa Beltram harus konsentrasi penuh apabila tidak ingin kecolongan di menit-menit terakhir seperti yang mereka rasakan ketika menghadapi Persiba Balikpapan. Kembali kita lihat serangan bertubi-tubi dari Arema Indonesia kali ini. Berada di dalam kotak penalti. Kita lihat masih ada Ramdhani Lestaluhu. Berbahaya tadi, momen yang sangat menegangkan. Firmansyah Aprilianto. Kita lihat Fabiano Rosa Beltram, Bambang Pamungkas kali ini. Masih Bambang Pamungkas. Lebih memilih untuk membuang bola. Karena masih ada pemain yang harus mendapatkan perawatan. Kita lihat Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat bagaimana Ramdhani Lestaluhu mengamankan daerahnya detik-detik terakhir. Dan dengan kemenangan ini sekali lagi membuat Persija Jakarta naik ke peringkat ketiga sementara di klasemen. Indonesia Super League menggeser Persiba Balikpapan dan juga Persiwa Wamena dengan poin 38. Dan ini akan membuat Arema Indonesia tetap berada di posisi juru kunci dengan poin 20. Tertinggal dari PSHP Sigli, Persiram Raja 4 dan juga Deltras FC Sidoarjo. Detik-detik terakhir. Dengan hasil ini berarti Persija Jakarta mengamankan poin dalam setiap pertemuan dengan Arema Indonesia di Indonesia Super League musim ini. 1-0 dan skor akhir Persija Jakarta unggul atas Arema Indonesia lewat gol yang dicetak oleh Pedro Javier. Dan mengangkat Persija Jakarta ke peringkat 3 klasemen sementara Indonesia Super League.